warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Bapak dan Ibu semuanya. Program MM Eksekutif. Baiklah, kita lanjutkan kembali ya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah berbicara atau juga membahas mengenai yang namanya accounting equation, gitu ya. Ini pertemuan kedua ya, Pak ya? Kedua ya, Prof, benar. Ya, kedua ya, Pak. Nah, pada pertemuan kedua ini kita berbicara mengenai yang namanya proses pencatatan ya, atau disebut dengan the recording process. Nah, jadi secara standar ya, secara sistem bahwasanya dalam suatu siklus akuntansi ya, atau dalam orang bilang menyatakan dalam satu pelaporan keuangan, satu siklus periode pelaporan keuangan gitu ya, itu haruslah semuanya dicatat gitu ya. Jadi bukan hanya dianalisa ya, jadi bukan hanya bukan hanya dirangkum, bukan hanya dianalisa, tetapi harus dicatat gitu ya. Jadi ciri khas dari akuntansi itu adalah pencatatan ya. Jadi mustahil semuanya dianalisa, dihitung, lantas diabaikan pencatatan. Nah, itu tidak mungkin ya. Jadi proses pencatatan ini adalah bagian dari mekanisme dari mekanisme pelaporan akuntansi ya, secara internasional ya. Jadi semuanya sama ini di seluruh dunia ya, Bapak Ibu. Dan di topik ini kita akan berbicara mengenai 4 aspek ya. Yang pertama kita bicara mengenai debit dan kredit ya. Apa itu debit, apa itu kredit? Nah, ini sering kita jumpain ya sehari-hari ya. Dan juga bagaimana praktiknya ya, mungkin Bapak Ibu sudah tahu gitu ya, tetapi secara teori bagaimana itu debit dan kredit itu ya. Kemudian juga bagaimana mengidentifikasi yang namanya pencatatan. Jadi pencatatan itu nama lainnya adalah penjurnalan ya. Jadi bicara jurnal maka kita bicara pencatatan. Jadi bicara pencatatan maka yang dicatat itu kriterianya apa? Yaitu kriterianya adalah aktivitas bisnis ya. Jadi yang bukan aktivitas bisnis nggak masuk kriteria yang dicatat gitu ya. Nanti akan kita lihat. Kemudian juga bagaimana kita melihat yang namanya ledger ya, Bapak Ibu ya, buku besar. Nah, jadi di dalam akuntansi itu buku besar sangat berperan gitu ya. Berperan dalam hal apa? Ya, dalam menjadikan perkiraan-perkiraan yang tersaji pada yang namanya account ya, yang namanya pada perkiraan the account itu akan dirangkum ya, akan diresumekan. Itu yang disebut dengan nantinya ledger gitu ya. Lantas setelah dimasuk kepada ledger atau buku besar ya orang bilang, ya, buku besar bahasa Indonesianya buku setelah itu diposting gitu ya, diposting ya, dipindahkan berarti kan, posting itu pindah. Nah, jadi dipindahkan perkiraan yang ada di buku besar tadi di mana? Di neraca saldo ya, trial balance. Nah, ini mekanisme sistemnya. Kita bicara yang namanya proses buku besar itu ya. Dan juga bagaimana melihat ya penjurnalan ya. Jadi dalam siklus akuntansi itu analisa transaksi lantas dicatat ya, dicatat di mana? Di jurnal. Setelah di jurnal di mana? Posting gitu kan ke buku besar. Nah, itu belum berubah teorinya. Artinya sampai saat ini ahli-ahli akuntansi belum ada yang membantah gitu kan. Ya, belum ada yang membantah mekanisme proses siklus akuntansi itu dari dulu sampai sekarang ya. Mulai dari zamannya Luca Pacioli gitu ya, di abad 14 ya, sebagai bapak penemu akuntansi sampai sekarang itu ya masih sepakat para ahli menyatakan dari jurnal postingnya ke buku besar. Nah, itu mekanismenya secara sistem atau juga secara manual ya. Walaupun nanti itu di proses komputerisasi gitu ya. Pencatatan itulah yang namanya ada di jurnal ya. Dan di buku besar itu tinggal melaporkan saja ya. Jadi proses di input ya terjadi. Gitu. Kemudian juga keterbatasannya neraca saldo itu, ya. Apa itu neraca saldo nanti akan kita lihat trial balance ya.
nantinya Bapak Ibu juga apa ya untuk penilaian saya section saya ini gitu ya, itu berupa tugas paper nantinya, tugas paper yang dipublikasikan ya, nanti saya arahkan sepenuhnya. Nah, sekarang kita melihat ya yang namanya akun ya, account orang bilang ya, akun katanya kan. Lantas apa itu debit gitu ya? Lantas apa itu kredit? Nah, jadi dari transaksi bisnis itu ya. Nah, jadi yang dikatakan dengan akun, ya account, itu adalah individual perkiraan akuntansi. Ya. Jadi perkiraan akuntansi yang naik atau juga turun secara spesifik masuk kelompok aset, liabilitas atau juga kelompok ekuitas ya, Bapak Ibu. Nah, ini kita akan definisikan dulu ya. Inilah definisi namanya akun itu. Jadi orang bilang akun. Apa itu akun ya? Akun itu inilah ya. Jadi individual accounting record ya, catatan akuntansi secara individu yang menunjukkan naik dan turunnya dari kelompok aset, kelompok kewajiban dan kelompok ekuitas ya. Dan debit kredit gitu ya. Apa itu namanya debit kredit? Nah, orang sering menyatakan debit atau juga kredit gitu ya. Apa itu debit kredit? Nah, debit kredit itu disajikan bisa berupa dalam bentuk tabular summary dan juga di dalam bentuk account form ya. Mau pakai yang mana, yang dalam hal ini sesuai dengan apa ya, sesuai dengan kebijakan akuntansi perusahaan ya. Jadi ada sistem yang mengadopsi sistem tabular summary, ada sistem akuntansi yang mengadopsi dengan model account form, baik itu pencatatannya manual maupun juga secara computerized ya Bapak Ibu. Nah, kalau dia menggunakan tabular summary, nah maka di sini yang dia yang namanya kredit gitu ya, dan juga yang namanya debit itu penambahan dan juga pengurangan dari masing-masing perkiraan ya. Nah, jadi kalau misalnya kas ini gitu ya kas ini kalau dia merah negatif, dia mengurangi. Kalau dia tidak ada tanda merah berarti positif, menambah gitu ya. Jadi posisi saldo kas awalnya dengan sistem tabular summary ya 15.000, maka berkurang kas 7.000 ya, maka posisi saldo kasnya 8.000 gitu ya. Bertambah lagi 1.200 sehingga saldo akhirnya 8.050 ya. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian juga dalam bentuk account form ya seperti ini. Jadi sebelah kiri namanya debit, sebelah kanan namanya kredit gitu ya. Jadi selisih antara debit dengan kredit itulah yang namanya posisinya lebih besar mana? Lebih besar posisi debit kah? Lebih besar posisi kredit kah? Nah, apabila debit lebih besar daripada kredit, maka bersaldo debit ya. Nah, ini yang dikatakan dengan debit dan kredit. Jadi debit dan kredit itu istilahnya debit itu kiri, kredit itu kanan ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini. Dan masing-masing dari debit dan kredit itu beda-beda posisinya, baik itu pada aset maupun juga liabilitas maupun juga ekuitas. Nah, di sini apabila gitu ya, apabila di debit ya, apabila aset bertambah itu selalu di debit. Nah, itu posisi debit dan kredit ya, Bapak Ibu. Nah, kalau di aset juga ya di liabilities ya. Kalau misalnya aset itu berkurang ya, maka letaknya di kredit ya. Nah, ini pengertian debit dan kredit pada posisi aset ya. Bagaimana pada posisi liabilities ya atau kewajiban? Nah, jadi pada posisi liabilities atau kewajiban, kalau liabilitiesnya bertambah, nah itu akan ada di kredit ya. Nah, ini decrease ya. Kalau kewajiban turun, nah, makanya decrease ya. Tapi kalau kewajiban naik, kredit ya. Nah, jadi di mana letak debit dan kredit kalau berkaitan dengan hutang, nah maka ini hutangnya apakah bertambah atau berkurang ya. Nah, jadi kalau hutangnya berkurang debit ya. Tapi kalau hutangnya bertambah kredit ya. Nah, itu normalnya begitu ya. Normalnya. Jadi perkiraannya itu baik itu harus kita lihat dari sisi mana ini ya. Pertambahan debit dan kredit itu. Apakah dari sisi aset? Apakah dari sisi liabilitas? Apakah dari sisi ekuitas? Nah, ini yang kata lainnya haruslah seimbang ya. Jadi increase atau juga decrease dari kewajiban itu akan dicatat ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu. Nah, begitu juga perkiraan normalnya. Jadi aset itu selalu normalnya ini ya, normalnya di debit. Ya. Nggak, jarang
Artinya teorinya menyatakan aset itu selalu di debit. Ya kenapa di debit gitu ya? Ya karena menunjukkan saldo aset gitu kan, debit ya. Nah, kalau dia kewajiban itu selalu saldo normalnya di kredit ya. Nah, ini teorinya ya, yang belum ada yang membantah sampai pada saat ini ya. Kedudukan liabilitas itu saldo normalnya berada di mana ya. Jadi utang itu ya saldo normalnya di kredit ya. Kalau aset itu saldo normalnya di debit. Nah, ini ya Bapak Ibu. Begitu juga share capital. Apa itu share capital? Modal saham ya. Jadi modal saham biasa. Jadi kalau saham biasanya bertambah, ya maka letaknya di mana? Ya kalau dia bertambah berarti increase ya. Ya increase itu kan bertambah, decrease itu berkurang, gitu ya. Nah kalau dia ada penambahan modal, maka letaknya di mana? Di kredit. Nah, ya. Kalau modalnya berkurang, maka letaknya di debit. Ya kalau bertambah di debit, kalau bertambah di kredit, kalau berkurang di debit. Nah ini ya terkait dengan posisi share capital ya, bagian dari ekuitas Bapak Ibu ya. Nah, selalu saldo normal dari share capital itu bersaldo kredit ya. Nah, ini normal balance-nya kredit ya, saldo normalnya kredit. Begitu juga laba ditahan. Nah, pengertian laba ditahan ini apa? Ya, laba ditahan itu adalah bagian dari laba bersih net income ya after tax ya yang ditahan perusahaan, tidak dibagikan. Jadi perlakuan atas laba itu kan dua, yaitu perlakuan atas labanya dilakukan sebagai pembagian dividen dan juga yang tidak dibagikan disebut dengan return earning, laba ditahan. Maka namanya laba ditahan ya. Nah, jadi saldo normalnya di mana? Return earning itu. Return earning itu saldo normalnya di kredit. Nah, ya, Bapak Ibu. Jadi tujuannya apa kalau return earning ini? Ya tujuannya adalah untuk ekspansi perusahaan ya kan, untuk buka cabang baru gitu kan, untuk membeli investasi modal capital gitu ya, capital expenditure pengeluaran modal gitu kan, untuk beli alat berat gitu kan, untuk beli aset perusahaan. Nah itu kan gunanya return earning gitu ya, yang diharapkan pemegang saham ya namanya dividen ya. Nah jadi saldo normalnya return earning itu selalu di kredit ya. Nah dividen, ini dia nggak boleh dikurangkan dari laba perusahaan. Kenapa? Dividen itu mengurangi ekuitas. Nah, gitu ya. Jadi nggak boleh dikatakan dengan beban dividen ya. Jadi dividen itu di pelaporan keuangan ya letaknya di equity statement gitu ya. Jadi dividen mengurangi dari laba. Nah, itu ya. Jadi bukanlah sebagai beban perusahaan gitu ya. Jadi kalau di ketentuan pajak ya maka kalau dividen itu dijadikan beban maka koreksi fiskal gitu ya. Koreksi fiskal ya. Kenapa dikoreksi fiskal ya? Karena dividen itu bukan beban perusahaan. Ya, tetapi memang ya menambah atau juga mengurangi ekuitas perusahaan. Nah, ini ya Bapak Ibu. Dan saldo normalnya di mana? Di debit ya. Ya di apa ya? Di debit ya. Sebelah kiri. Nah, ini. Kemudian juga revenue and expense ya. Kalau revenue bertambah, letaknya di mana? Revenue bertambah, letaknya di kredit increase ya kan. Nah, ini harus kita hafal ya Bapak Ibu. Kalau kita mau mahir menjurnal ya, atau Bapak Ibu sebagai manajer perlu melihat karyawan ya, kinerja karyawannya ya, atau juga disuguhi laporan ya, lantas kita bisa menganalisanya gitu kan. Ya, menganalisanya dengan kondisi yang seperti ini. Jadi kalau revenue-nya bertambah, letaknya di kredit ya. Kalau revenue berkurang, letaknya di debit ya. Kalau revenue-nya dalam expand ya, kalau expand bertambah, maka letaknya di mana? Di debit ya, increase. Nah ini, ya Bapak Ibu ya, increase. Kalau letaknya berkurang, ya maka letaknya decrease. Nah ini. Ada yang mau kita diskusikan? Silakan Bapak Ibu. Ya. Contoh expenses ini kenapa dia mempengaruhi increase di debit, Pak? Nah, yang namanya expenses ini bahasa Indonesianya disebut dengan beban ya. Jadi beban. Orang yang menyatakan
sering menyatakan, kalau orang umum menyatakan itu biaya. Nah, padahal secara akuntansi biaya itu berbeda dari beban, gitu ya. Misalnya orang bilang biaya sewa, gitu kan. Padahal secara akuntansi namanya beban sewa, nggak boleh dikatakan dengan biaya sewa. Nah ini ya. Jadi memang banyak istilah di masyarakat awam kita, ya kan, dan ini menyamakan antara biaya dengan beban. Nah, jadi beban ini sifatnya adalah ya memang dikorbankan gitu kan untuk menghasilkan pendapatan. Tidak ada pendapatan maka harus ada pengorbanan. Ya itulah yang namanya expense. Tetapi kalau dikatakan dengan biaya, ya ada atau tidak ada pengorbanan akan menghasilkan pendapatan. Nah, selalu pengorbanan dari biaya itu akan menghasilkan pendapatan. Tapi pengorbanan yang namanya beban itu tidak selamanya menghasilkan pendapatan, ya. Maka dalam terminologinya expenses itu adalah beban, ya. Artinya yang harus dikorbankan perusahaan, ya. Secara tidak langsung atau langsung itu tidak ada hubungannya dengan pendapatan, ya. Tapi kalau biaya itu akan ada hubungannya ke pendapatan. Nah, misalnya apa? Kalau sederhananya, biaya dengan beban ini. Ya, kalau misalnya di perusahaan ya, perusahaan sawit gitu ya, perusahaan perkebunan misalnya, swasta atau negara gitu kan. Yang namanya expense itu mana dan yang namanya biaya itu mana? Ya kan? Kalau misalnya dalam bentuk TBS ya, tandan buah segar kan. Nah, itu ada upah yang harus dibayarkan, yaitu upah dodos katanya kan. Istilahnya tukang dodos katanya kan. Tukang dodos dibayar gitu kan untuk panen gitu kan. Dan buah segar TBS gitu ya. Nah, upah tukang dodos dalam hal ini termasuk biaya atau beban? Biaya, Pak. Biaya, betul ya. Jadi kenapa dikatakan biaya? Ya Karena karena berhubungan dengan pendapatan. akan menghasilkan pendapatan, namanya pendapatan TBS Ya. gitu kan, atau pendapatan PO gitu ya. Nah, kalau dikatakan dengan ya di kantor pusatnya ada pegawai ya, misalkan manajer operasional perusahaan perkebunan tadi, expense atau cost? Itu expense, beban. Ya, expense ya. Jadi bukan beban ya. Jadi bukan biaya, tapi expense, beban ya. Clear, Pak. Ya, gaji karyawan adalah expense. Gaji tukang dodos itu adalah cost. Nah, jadi ini membedakannya ya. Membedakan biaya dengan beban. Nah, jadi kalau berkaitan dengan expense ini bertambah dalam perusahaan, ya kan, maka selalu di debit. Saldo normalnya ya. Kalau berkurang, letaknya di kredit ya. Maka di sini increase debit, increase expense debit ya. Decrease expense kredit. Nah, di sini. Pak Ibu ya. Dan selalu saldo normalnya, revenue itu normalnya kredit ya, saldo normalnya kredit, dan expense itu saldo normalnya di debit ya. Nah, ini udah hukum alamnya ya. Dari dulu sampai sekarang ya masih ini yang dipakai ya, Bapak Ibu ya. Kemudian yang namanya equity relationship. Nah, bagaimana tadi hubungan ya, kenapa dividen itu nggak masuk kepada apa ya, tidak masuk kepada beban perusahaan. Ya, kalau ada dividen itu masuk ke beban perusahaan, ya maka kita lihat hubungannya ini. Nah, jadi dalam laporan keuangan, Bapak Ibu ya, ini kelompok expense, revenue dikurangi dengan expense, namanya laba bersih. Ya kan? Namanya laba bersih. Nah, laba bersih ini ada hubungannya enggak ke laporan keuangan yang lain? Ada, gitu kan? Kemana? Ke laporan laba ditahan perusahaan ya. Jadi laba ditahan awal ya kan ditambah laba bersih. Ya, atau dikurang laba bersih, rugi perusahaan misalnya. Lalu dikurangi dengan dividen. Nah, di sini ya. Jadi dividen itu bukanlah dividen expense. Nah, ini ya. Jadi bukanlah dividen expense, tetapi dividen itu mengurangi dari laba ditahan. Nah, itu ya. Jadi maka kalau perusahaan dia membayar dividen itu dalam rapat umum pemegang saham perusahaan gitu ya. Itu kan ada rapatnya gitu kan. Berapa besarnya dividen dibayarin? Atau tahun ini bayar dividen atau enggak? Ya, kalau labanya kecil ya, sementara perusahaan mau ekspansi gitu kan,
perusahaan membuka cabang baru, mau pinjam dari bank mahal gitu kan, biaya bunganya mahal. Mau pinjam ke bank CMB, ya mau pinjam ke bank BSI, ya mau kredit sindikasi perusahaan kan harus bayar cicilan gitu kan, sangat besar gitu kan. Nah, alternatifnya gimana? Ya alternatifnya terbitkan obligasi ya, atau terbitkan saham baru ya, atau juga laba ditahan. Nah, jadi kalau laba ditahannya ada, ya iya kalau ada. Ya. Kalau tidak ada, ya dampaknya ya mengurangi laba ditahan akhir. Ya. Maka dalam hal ini laba ditahan di sini adalah apa gitu ya, berasal dari pengurangan laba bersih dan juga dividen. Jadi semakin tinggi laba, ya makanya kalau perusahaan mengalami kerugian, gitu kan, nah itu dihindari selalu. Kenapa? Itu akan menggerus modal awal pemegang saham. Ya makanya perusahaan itu dampaknya kemana? Ke bagian marketing kan, targetnya selalu naik. Jarang target marketing itu turun gitu ya. Ya selalu naik. Saya ditargetkan ini harus naik. Target, bicara target setiap hari kan. Nah, bicara target itu ya dampaknya ke sini. Ya, dampaknya kepada laba, pencapaian laba gitu kan. Kalau nggak capai laba, modal pemegang sahamnya yang ambles, ya modal pemegang sahamnya yang hilang. Nah, disinilah ya. Dividen dikecilin, Pak. Nah, dividen bisa jadi nggak dibayar. Makanya perusahaan manufaktur, Bapak Ibu ya, 550 perusahaan go public di Indonesia, gitu kan, yang bayar dividen itu berapa dari 500? Saya kira yang bayar dividen yang rutin tiap tahun itu paling hanya ada 50 perusahaan. Ya dari 400 ya, dari 500 perusahaan 50 yang bayar rutin. Sisanya banyak nggak bayar itu. Ya banyak nggak bayar dividen. Makanya orang yang mau beli saham itu maka ekspektasinya kan ada dua, gitu. Ekspektasi mendapatkan capital gain atau ekspektasinya mendapatkan dividen. Ya kalau perusahaan bayar dividen, kalau tidak ya dia jual saham gitu kan. Kalau mau bicara untung gitu kan investasinya, dia punya dana ya. Nah, dana ini mau diputar gitu kan. Diputar harapannya dapat dividen atau capital gain. Ternyata perusahaan nggak bayar dividen. Maka dalam hal ini dalam short term dia jual saham gitu kan. Jual saham naik, dia punya naik harganya Rp500 gitu kan, dia punya 2000 lembar kan lumayan gitu kan. Nah, kan begitu jadi yang namanya investor itu kan, perilaku investor. Nah, dampaknya ke laporan keuangan seperti itu. Jadi kalau nggak bayar dividen ya less nol gitu ya. Cuman kalau perusahaan yang sering-sering nggak bayar dividen, apakah mau orang apa ya beli saham? Gitu kan? Nah, ada juga yang sering bayar dividen, itu namanya saham LQ45, gitu kan, Bapak Ibu. Ya, makanya orang invest itu ke saham LQ45 aja, karena pasti bayar dividen. Telkom itu selalu bayar dividen. Misalnya apalagi LQ45, ya. Banyak aja perusahaan LQ45, Telkom itu selalu bayar dividen. Apapun ceritanya ya bayar dividen, ya. Ya, makanya dalam hal ini nggak semua perusahaan go public itu juga yang apa ya selalu membayar dividen. Ya ada juga yang tidak ya. Tapi kalau laba udah pasti gitu kan, sebagian besar pasti dapatkan laba. Tapi kan yang namanya kondisi bisnis itu bisa juga rugi gitu kan. Ya tapi dalam hal ini ya perusahaan go public ya selalu menghasilkan laba. Nah inilah hubungannya ya Bapak Ibu antara income statement dengan return earning gitu ya. Dan begitu juga akhirnya laba ditahan akhir itu akan ada hubungannya kemana? Ke statement of financial position, ke laporan posisi keuangan perusahaan, terutama di posisi ekuitas, gitu ya. Nah, jadi tersajilah yang namanya ending return earning, ya sebagai saldo akhir laba ditahan muncul di ekuitas, ya. Nah ini Bapak Ibu. Nah ini hubungannya. Jadi salah kita menyajikan return earning maka nanti neracanya nggak balance, ya, atau statement of financial position-nya nggak balance, nah tidak seimbang. Nah itu ya Bapak Ibu. Nah inilah secara umum rule-nya ya. Ini harus hafal kita. Jadi perkiraan aset, ya kan liabilitas, ya kan, kemudian juga ekuitas. Jadi ekuitas itu terdiri dari ya share capital tambah return earning, ya laba ditahan, ditambah revenue, dikurangi dengan expense, ya, dikurangi dengan dividen. Nah jadi apabila aset bertambah debit,
Apabila aset berkurang, kredit. Ya. Apabila liabilities bertambah, maka letaknya di kredit. Ya kan? Apabila berkurang, letaknya di debit. Nah ini ya. Apabila share capitalnya berkurang, makanya letaknya di debit. Kalau bertambah, letaknya di kredit. Ya. Nah ini di RCR ya. Di RCR min plus. Ya di RCR min plus. Nah ini harus kita hafal ya. Laba ditahan ya, saldo normalnya di mana tadi? Di kredit ya. Kalau bertambah laba ditahan dia kredit ya. Kalau berkurang letaknya di debit ya. Revenue kalau bertambah letaknya di mana? Debit. Di kredit ya. Kalau berkurang letaknya di debit. Expense kalau bertambah di mana? Increase bagaimana? Di debit ya. Kalau decrease bagaimana? Kredit. Dividen kalau dia bertambah di mana? Di debit. Kalau berkurang letaknya di kredit. Nah ini harus kita hafal hukumnya ini ya, Bapak Ibu. Ya, kemudian juga berkaitan dengan penjurnalan. Nah, jadi bicara penjurnalan inilah esensi dari akuntansi. Nah, jadi esensi akuntansi baik itu manual maupun juga computerized, ya kan? Itu adalah penjurnalan. Titik sentralnya di situ kan. Jadi kalau bicara buku besar itu sistem, ya. Kalau bicara trial balance yang neraca saldo itu sistem. Ya, kalau kita bicara worksheet itu sistem. Tapi jurnal, nah ini yang fokus penting, ya kan? Mana boleh dicatat, mana tidak boleh dicatat, gitu kan? Jadi yang dikatakan dengan penjurnalan di sini, ya, itu adalah berasal dari analisa transaksi dulu, ya. Jadi setelah dianalisa suatu transaksi maka boleh, ya makanya dalam misalnya transaksi pengeluaran kas, gitu kan? Itu siapa saja yang boleh memverifikasi dan mengesahkan terjadinya pengeluaran kas. Ya, kasir juru bayar, gitu kan. Kemudian juga ya menyetujui, gitu kan. Ya, menyetujui, kemudian juga paraf tanda tangan, begitu kan. Maka itulah yang dikatakan dengan keabsahan transaksi. Jadi dari suatu analisa mana yang boleh diinput ke pencatatan perusahaan ya, diinput ke jurnal. Ya. Selanjutnya disajikan kemana? Ke buku besar. Nah ini, jadi mekanismenya Bapak Ibu itu adalah analisa transaksi dulu ya. Setelah itu masuk penjurnalan ya. Setelah itu posting ke buku besar ya. Setelah itu sajikan di neraca saldo, trial balance ya. Walaupun ini nggak disajikan pada investor, ya, pada pemegang saham, ya tapi pimpinan ya bisa mengecek ya, bisa lihat-lihat juga yang namanya trial balance ini. Ya, kemudian juga adjusting journal entries. Nah, ini juga penjurnalan ya. Kemudian juga adjusted trial balance dan neraca saldo setelah penyesuaian. Ya. Kemudian juga penyajian laporan keuangan financial statement ya. Kemudian juga jurnal penutup closing entries. Kemudian juga neraca saldo setelah penutupan. Nah, ini ya, Bapak Ibu. Dan penjurnalan ini esensinya itu adalah menyelesaikan transaksi. Nah, ini ya. Jadi pada akhirnya semua transaksi itu harus dicatat gitu ya. Karena dampaknya ada ke perusahaan. Ya, makanya complete effect. Kemudian esensi dari penjurnalan itu adalah chronological record. Ya, secara kronologis. Tanggal 1 dicatat lebih duluan dibanding dengan tanggal 2. Tanggal 2 dicatat lebih dulu dicatat dibanding dengan tanggal 4. Nah, itulah namanya kronologi ya. Kronologi transaksi atau berdasarkan pada nomor faktur yang dikeluarkan ya. Nah itu. Dan penjurnalan juga sebagai alat gitu kan. Alat untuk ya melihat mana yang salah. Ya, jadi kalau laporan keuangan perusahaan itu salah disajikan, bagaimana cara mengeceknya? Ya, cara mengeceknya dari jurnal. Ya, jadi keabsahan dari jurnal itu itulah yang dikatakan benar atau tidak benar, gitu. Atau wajar atau tidak wajar atas penyajian laporan keuangan. Nah, jadi penjurnalan itu dapat diketahui apakah bukti itu fiktif atau tidak. Nah, jadi fiktif atau tidak, maka untuk itu harus ada verifikasi. Ya. Jadi sebelum itu dicatat, maka harus terlebih dahulu disetujui, ya, harus terlebih dahulu diketahui, ya, oleh pihak-pihak yang terkait, ya, yang ada di internal perusahaan. Nah, jadi ini contohnya penjurnalan, Bapak Ibu ya. Tanggal 1, Softbit menginvestasikan uang 15.000 cash, ya. Nah,
Digunakanlah investasi itu dari Shopbit untuk apa? Untuk membeli komputer. Harganya 7.000. Ya, berarti jurnalnya apa? Debit kreditnya apa? Nah, debit kreditnya ini ya Bapak Ibu, uang kas perusahaan bertambah. Ya, bertambah 15.000. Di sisi lain apa? Diakuinya modal saham. Dan modal sahamnya digunakan untuk apa? Ya, untuk beli komputer. Ya, maka dalam hal ini equipment di debitnya, Bapak Ibu ya. Dan di kreditnya apa? Kas. Ya, karena dari modal saham itu 7.000 yang dipakai. Sisanya berarti uang ini kan udah jadi kas kan? Ya, kasnya di debit ya. Lalu kasnya berkurang di kredit. Karena apa? Digunakan untuk membeli equipment. Nah, ini yang dikatakan dengan debit dan kredit. Lalu ada ref di sini. Ref ini apa? Ref ini kode 5, yaitu reference column. Reference column which the left blank ya when the journal entries is made. Ya, artinya referensinya ke nomor berapa ya. Jadi ada di sini kalau kas nomor perkiraannya ada ya. Kalau share capital itu ada. Itu namanya referensinya ya. Dan inilah kita lihat ya. Jadi dengan yang namanya boleh juga dilakukan dengan compound entry sekalian, ya, artinya banyak perkiraan terlibat. Jadi equipment tadi bertambah, kemudian kasnya berkurang, di sisi lain hutang. Nah, jadi ini dikatakan dengan compound entries. Nah, ya, majemuk, gitu ya. Nah, berikutnya yang ketiga adalah bagaimana penyajian buku besar ya dan juga posting. Nah, jadi di sini Bapak Ibu sebagai manajer, Bapak Ibu dalam hal ini mengecek ya, bisa juga nanti bisa mengetahui ya apakah yang di jurnal itu gitu ya, itu semuanya sudah diposting. Nah, jadi di sini kedudukannya kita melihat yang namanya ledger di sini ya. Ya, jadi disebut dengan general ledger, buku besar ya orang bilang. Ya, buku besar. Bukan big book ya, tapi general ledger, buku besar. Jadi orang bilang big book. Kalau dari ya terjemahannya bisa aja big book ya, tapi istilah familiar dengan bidang akuntansinya ya buku besar, general ledger namanya. Nah ini ya. Bukan big book. Nah ini. Tapi general ledger. Nah, jadi bicara ledger itu dalam konteks. Nah ini kalau kita bicara dari konteks database boleh, ya dari kedudukan data perusahaan itu boleh, gitu ya, metadata. Sekarang kan lagi tren metadata, ya, metaverse, gitu kan. Ya, jadi metadata itu data perusahaan itu, makanya bagian accounting itu dia menguasai data perusahaan, gitu kan. Kenapa bagian accounting menguasai data perusahaan? Ya karena dia bertugas menyimpan, ya kan, menyimpan namanya the ledger, gitu kan. Maka kedudukan the ledger itu sebagai database, ya data keuangan ya berkaitan dengan keuangan perusahaan ya orang accounting yang menguasai. Nah, Bapak Ibu sebagai manajer di sini juga perlu melihat ya sejauh mana data itu dikelola. Nah, jadi ini jangan sampai ya tersebar gitu kan, atau juga data itu ya, dengan mudah diakses oleh orang yang tidak punya otorisasi begitu ya. Nah, jadi di sini apakah aset ya? Aset itu isinya cash, supplies, land, equipment. Liabilities meliputi not payable ya, account payable. Apa ini not payable? Utang wesel. Ya, orang bilang dulu namanya utang wesel ya. Kemudian juga account payable, utang dagang. Kemudian salaries and wages ya, kemudian juga insurance expense ya, Bapak Ibu. Dan inilah kita lihat Bapak Ibu, ledger itu ini. Ya, jadi bicara misalkan ledger kas. Ya, kas itu aset itu selalu kodenya 1 gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya udah ya, oke. Ya, cash itu kodenya kepala 1. Kenapa dia kepala 1, headernya 1? Ya karena kas ini bagian dari aset gitu kan. Aset itu pengkodiannya adalah 1. Liabilities pengkodiannya adalah 2 gitu ya. Equity pengkodiannya adalah 3. Revenue pengkodiannya 4. Kan kalau ada cost of goods sold pengkodiannya 5. Ya kalau ada expense pengkodiannya 6 dan seterusnya ya Bapak Ibu. Dan posting ya dari setelah jurnal maka itu akan ada posting. Nah jadi
Yang kas diposting ke buku besar kas. Yang namanya shareholder share capital itu diposting ke buku besarnya share capital. Nah, jadi masing-masing dipindahin. Ini ya. Yang berasal dari jurnal masing-masing dipindahin. Ya, kode kas tadi kepala 1 dan share capital kodenya 3 ya. Karena tadi share capital account header-nya adalah 3 ya. Dan inilah harus kita hafal ya. Jadi kalau bicara bagian accounting itu akan kita tanya pada bagian accounting, bisakah kamu menyusun sistem akuntansi perusahaan? Nah, jadi kalau bicara katanya menyusun sistem akuntansi perusahaan, maka kita bicara chart of account. Nah, jadi Bapak Ibu sebagai manajer juga ya, cari akuntan yang bisa menyusun sistem perusahaan. Nah, jadi sistem perusahaan itu dibenahi, harus kita terlebih dahulu susun yang namanya chart of account-nya, Bapak Ibu ya. Jadi ini aset kodenya 1 gitu ya. Ya, aset kodenya 1, liabilities kodenya 2. Maka seluruh perkiraan liabilities itu kodenya 2 ya. Ekuitas kodenya 3. Ekuitas itu isinya apa? Share capital, return earning, dividend, income summary. Ya, kodenya 3 ya. Revenue kodenya 4 ya, Bapak Ibu ya. Kemudian expense. Nah, di sini itu tadi ya, mana biaya, mana beban. Nah, jadi kalau dia beban itu nilai isinya ya. Supplies expense ya. Makanya di sini 4 langsung 6. Kenapa nggak masuk 5? Ya, header-nya 5. Ya, karena header-nya 5 itu dialokasikan untuk yang namanya harga pokok penjualan, HPP, gitu kan. HPP itu 5 header-nya. Maka di situ cost of goods sold 5 ini. Maka dari 4 ke 6 naik ini kan. Nah, ini apa ya? Standar internasional ini. Ya, standar internasional yang mengakui hal itu ya. Bapak Ibu. Nah, jadi chart of account itu bisa kita susun berdasarkan pada penomoran ya. Bisa sistem penomoran atau juga bisa perkiraan nomor juga ya. Nah, dan inilah jadi mekanisme pencatatan itu inilah Bapak Ibu ya. Pertama kita analisa dulu transaksinya ya. Dianalisa ya. Dianalisa kemudian juga dampaknya kemana? Ya, dampaknya ke aset, dampaknya ke likuiditas, dampaknya ke ekuitas. Ya, setelah itu jurnal ya. Nah, jadi di jurnal ini mana yang debit, mana yang kredit. Setelah menentukan mana yang debit dan kredit, posting kemana? Ke buku besarnya masing-masing. Jadi kalau di jurnal ini ada 3 perkiraan, maka kita butuhkan 3 buku besar. Nah ini ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau kita diskusikan untuk penjurnalan ini. Jadi hakikat dari pencatatan itu adalah inilah dia. Jadi yang namanya recording proses ya, topik awal tadi the recording proses katanya. Nantinya ada yang papernya nyusun tentang ini ya. Nah, boleh Bapak Ibu kembangkan ya, boleh diambil contoh yang lain juga, dan papernya harus berbahasa Inggris semuanya ya, karena nanti akan kita jurnalkan ya. Jadi Bapak Ibu udah punya karya nantinya. Silakan, ada yang mau diskusi? Nah ini tanggal 1 Oktober ya, tanggal 1 Oktober, 2 Oktober misalnya. Ya di sini ada iklan ya 1.200. Ya iklan 1.200 dan hal ini adalah apa ya dampaknya kemana pembayaran iklan itu ya pembayaran iklan itu dampaknya mengurangi uang kas gitu kan atau juga ada menerima jasa penerima pendapatan iklan ya berarti uang kas bertambah ya kemudian yang dikatakan dengan unearned service revenue atau disebut dengan pendapatan diterima di muka. Nah itu ya. Silakan, ada yang mau kita diskusikan Bapak Ibu? Nah, jadi setelah di jurnal posting ya, karena hanya 2 perkiraan maka 2 buku besar saja ya. Tanggal 3 nah, dalam hal ini membayar sewa. Nah, biaya membayar sewa dampaknya ke perusahaan apa? Ya dampaknya ke perusahaan adalah karena dia membayarnya tunai, ya kan? Cash, in cash katanya kan. Maka uang kas berkurang. Di sisi lain beban perusahaan timbul. Nah, jadi jurnalnya ya di debit rent expense dan di kreditnya cash. Ya, karena timbullah beban. Ya, timbullah beban dengan pengorbanan kas.
Nah, kan dengan pengorbanan kas maka kedua perkiraan ini terlibat, maka kita posting ya ke buku besar. Ini Bapak Ibu. Kemudian tanggal 4, Yazid Advertising dia dalam hal ini membayar pay 600 untuk asuransi dibayar di muka ya. Nah, berarti dalam hal ini dampaknya gimana? Karena dia membayar, maka uang kas berkurang. Di sisi lain, dia mengakui aset yang namanya prepaid insurance. Nah, jadi kita bayar asuransi itu adalah prepaid insurance ya. Kita membayar premi itu adalah prepaid. Asuransi dibayar di muka. Kenapa? Kenapa nggak dikatakan dengan beban asuransi? Kenapa harus dikatakan prepaid insurance? Ya karena masih menjadi aset kan, belum menjadi beban. Ya, saya bayar asuransi, ya kan, asuransi misalnya kendaraan masa 2 tahun. Nah, itu kita dalam hal ini adalah punya hak klaim, gitu kan, punya hak klaim. Ya, maka dikatakan dengan asuransi dibayar di muka ya, bukan beban asuransi. Kapan itu diakui beban? Pada tanggal 31 Desember ya, pada saat penyesuaian ya itu akan disesuaikan mana yang sudah menjadi beban, mana yang masih menjadi aset perusahaan. Ya, maka pada saat membayar premi itu dikatakan dengan prepaid insurance. Ya. Silakan Bapak Ibu ada yang mau kita diskusikan di sini. Nah, pembayaran itu posting ya di jurnal, setelah itu posting ya ke buku besar. Nah ini. Tanggal 5 gitu juga ya. Tanggal 5 dia membeli ya diestimasi ada material ya. Ada material yang dipasok tapi belum dibayar. Ya, berarti kalau belum dibayar materialnya bertambah yang namanya supply di debit, kreditnya hutang. Senilai material yang dikirimkan. Lalu posting ke buku besar. Nah, ini ya jurnalnya. Kemudian tanggal 9 dia membayar 4 karyawannya tanggal 15. Nah, apakah dicatat? Ya, dalam hal ini bekerjanya tanggal 15, tanggal 9 direkrutnya. Berarti kan belum dibayar ya. Tapi masih dalam hal ini berupa catatan data saja ya. Nah, ini. Ya, kemudian tanggal 20 dalam hal ini membayar dividen 500. Dampaknya apa? Uang kas berkurang, di sisi lain ekuitas berkurang. Nah, membayar dividen itu ya dampaknya mengurangi uang kas dan juga mengurangi ekuitas perusahaan. Nah, ini ya. Lalu posting ke buku besar, ya buku besar kas, buku besar dividen. Nah, ini. Dan kemudian tanggal 26 dia dalam hal ini membayar gaji karyawan. Nah, inilah dibayar 4.000 gitu ya. Ya, maka dampaknya apa? Uang kas perusahaan berkurang, kemudian di sisi lain timbulnya beban gaji tadi kan, maka expense itu kelompok ekuitas. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi salaries and wage expense di debit, kreditnya cash. Nah, ini ya. Dan akhirnya, ya inilah resume jurnalnya. Nah, jadi yang dikatakan rep tadi inilah Bapak Ibu ya. Cash itu 101. Share capital 311. Artinya apa? Ya cash itu di buku besar dia ada nama, ada kode angka gitu kan. Kode angka inilah yang namanya chart of account tadi ya. Karena cash dia kodenya kepala 1, header 1 gitu kan. Share capital header 3. Nah, ini. Jadi ini pengelompokan pengkodean yang ada di buku besar. Nah, debit kreditnya dan selalu ada kata keterangan di bawah. Nah, ketika ini dengan sistem komputerisasi, maka akuntan itu hanya menginput ya. Jadi keabsahan apa yang diinput inilah perlu diverifikasi oleh pimpinan. Nah, ini ya. Silakan ada yang mau kita diskusikan Bapak Ibu? Prof, Ya. kalau jurnal ini apakah sudah termasuk catatan kaki atau itu beda? Nah, untuk catatan kaki, not financial statement, itu di laporan keuangan ada section tersendiri, Pak ya. Jadi section tersendiri, ya misalnya bank, ya di jurnal bank, gitu kan? Ya di jurnal bank. Jadi bank mana, rekening berapa, nomornya, bank apa namanya,
ya maka itu namanya not financial statement, catatan atas laporan keuangan. Ya, jadi setiap dari transaksi ini, gitu kan, itu ada catatannya, ya ada catatan kakinya. Ya, catatan kakinya disebut dengan not financial statement. Ada section tersendiri di laporan keuangan yang namanya laporan catatan atas laporan keuangan, ya, not financial statement. Nah, ini ya Bapak Ibu. Setelah itu diposting ke buku besar tadi. Nah, inilah dia. Makanya kas tadi, ini kan kas 101, tanggal 2 101 juga. Nah, maka ini mutasinya. Nah, jadi di 101 tanggal 1 mutasinya debit. Tanggal 2 mutasinya debit lagi. Maka saldonya ini. Tanggal 3 mutasinya kredit, tanggal 4 kredit, tanggal 5 kredit, tanggal 6 kredit, tanggal 7 debit. Nah, ini ya. Silakan ada yang mau kita diskusikan, Bapak Ibu? Jelas ya. Ini kalau di sistem tinggal print aja, gitu kan. Jadi misalnya perusahaan menggunakan pakai Accurate Accounting, ya kan, atau pakai SAS, atau pakai Oracle, atau pakai SAP, misalnya kan. Tolonglah printkan jurnal kita. Oke, bagian accounting akan nge-print, gitu kan. Nah, sekarang kan sudah offline atau juga online, gitu kan. Kalau kita pun punya usaha, ya usaha itu kita susun laporan keuangannya, double entries, ya bisa juga, gitu kan. Ya, sekarang apa yang diinput kasir, gitu kan, bisa dipantau, gitu kan, bisa dipantau oleh owner, gitu kan. Nah, langsung dia jadi laporan keuangan pun boleh. Ya, banyak aplikasi sekarang itu. Intinya apa? Ya, intinya penjurnalan. Ya, ketika itu di jurnal akan tersaji laporan. Mau laporan apa? Ya kan? Maka apakah mau tersajinya di buku besar, ya neraca saldo, gitu kan? Itu tersedia sekarang online dan juga offline, ya. Bapak Ibu bisa perkembangannya saat ini. Kalau tahun 2000-an ya ini nggak ada. Kan? Apalagi tahun 90-an. Ya, tahun 90-an itu buku bagian accounting itu besar-besar sekali kan. Ya karena apa? Ya semuanya pakai manual. Bayangkan repotnya bagaimana, gitu kan. Kalau transaksinya ada 1000, udah posting ke buku besar ada yang salah. Wah, itu koreksinya gimana? Ya, bisa kita bayangkan. Tapi dengan sekarang ini udah enak, ya. Makanya sekarang banyak ada yang para ahli menyatakan posisi akuntan itu akan terdisruption, katanya kan, akan tergerus, gitu kan, akan hilang. Kenapa ya? Karena robot, ya artificial intelligence udah menginput, ya kan. Contohnya gimana? Ya misalnya kita mau order naik GoRent, gitu kan, atau Grab ya. Ya dengan Grab gitu kan, mau order ya, itu isi kan alamatnya di mana, gitu kan, alamat mau berangkatnya di mana, berangkatnya dari mana. Ketika udah sampai, lalu kita menerima resip. Nah itu kan sistem semuanya, bukan diinput oleh akuntan itu. Yang inputnya malah kita sendiri, gitu kan. Dari mana ke mana, harganya berapa. Ya, ketika sampai kita terima resip di email. Ya, menerima resip di email itu ya pekerjaannya robot, bukan akuntan lagi. Ya, udah dikerjakan oleh yang artinya setiap yang dilakukan secara berulang-ulang itu akan menyingkirkan pekerjaan manusia. Nah, makanya posisi akuntan itu banyak yang hilang. Nah, tapi kita mau buktikan itu, kan? Apakah peranan akuntan itu tetap ada, gitu kan? Ya tetap ada, misalnya memantau, ya, monitoring, verifikasi, ya mungkin seperti itu. Tapi yang bersifat klerikal udah hilang. Nah itu ya. Karena semuanya dipekerjakan oleh machine learning dan juga artificial intelligence, AI, gitu kan. Ini trennya sekarang, ya kan. Ya, kemudian juga prepare trial balance, gitu ya, penyajian neraca saldo. Nah, jadi Bapak Ibu, neraca saldo ini adalah alat bantu aja, ya kan, alat bantu akuntan untuk buat apa? Ya, untuk buat laporan keuangan. Ya, kalau nggak ada trial balance, bagaimana mau kita yakin debit dan kredit imbang? Karena kan harus balance.
Ya kan, harus balance itu. Maka alat membalancekannya namanya trial balance. Jadi isi dari trial balance itu adalah seluruh perkiraan nominal dan seluruh perkiraan yang real, ya. Real account and nominal account, ya isinya. Jadi kalau dia bedanya trial balance dengan neraca saja bagaimana? Ya kalau neraca atau statement of financial position itu hanya yang berupa perkiraan real account, ya nominal account nggak masuk, ya. Perkiraan laba dan rugi nggak masuk. Itu namanya perkiraan nominal account, ya. Nah, ini yang dikatakan trial balance sebagai alat kontrol, ya, sebagai alat verifikasi bagian akuntan. Ya. Nggak sampai ini laporannya trial balance ini kepada pemegang saham, apalagi kepada otoritas, ya. Trial balance ini hanya rahasia perusahaan, ya, hanya internal perusahaan, hanya hubungan antara pimpinan perusahaan, ya, dengan akuntan, ya, dengan clerknya melakukan konsolidasi, ya, pengecekannya, verifikasinya, verifikasi pada trial balance. Nah, jadi trial balance ini dia sifatnya bukanlah jurnal, ya, hanya alat koreksi aja. Nah, ini benar atau enggak yang diposting, ya kan? Jadi tujuannya itu. Nah, itu ya. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian topik kita pada pertemuan kali ini, gitu ya. Ada yang mau kita diskusikan? Ya, kalau tidak ada, saya kira itu saja Bapak Ibu, dan nantinya saya share videonya, video perkuliahan ini, dan judul papernya nanti saya berikan sama komtingnya, agar nanti perkuliahan ini sesuai dengan tujuan apa ya, tujuan prodi ya adalah ya go internasional kita, ya. Jadi terakreditasi internasional, maka mahasiswa pun juga punya karya-karya internasional. Nantinya kita arahkan, ya, sebagai pengampu mata kuliah ini di section 5 pertemuan nantinya, ya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, saya kira itu saja ya perkuliahan kita siang ini, dan kita lanjutkan pada Sabtu di minggu depan, ya. Selamat pagi, salam sehat selalu, dan selamat beraktivitas, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya, boleh meninggalkan ruangan, Bapak Ibu. Thank you, Prof.